Maka doa ini bahasa hati. Jadi kalau sampean mau doa pakai bahasa apapun boleh. Jadi nggak harus dengan bahasa Arab. Jadi kalau doa mau pakai bahasa apapun boleh. Gusti Allah itu tahu apa yang kita ungkapkan dari hati kita, bukan cuma sekedar lisan kita. Bahkan dalam pembahasan yang telah lalu saya sampaikan bahwa Gusti Allah itu lebih tahu hajat kebutuhan kita dari diri kita sendiri. Darinya Sayyidina siapa namanya? Sa'id ibnu Musayyib. Beliau mengatakan ilmuhu bihali yakfi an su'ali. Ilmunya, pengetahuan Allah tentang keadaanku ini membuatku nggak perlu mengungkap apa yang kuinginkan, karena Allah lebih tahu dari apa yang saya butuhkan. Saya sendiri ini kalau mengungkapkan keinginan saya, kebutuhan saya kepada Allah, itu paling cuman 20%, 100% Allah lebih tahu. Makanya nyerah. Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad menyebut dalam kitabnya atau dalam qasidahnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup untukku maha mengetahuinya Allah kebutuhanku, membuatku lega. Karena apa yang aku inginkan dan lebih dari yang aku inginkan, Allah maha tahu. Jadi kita doa itu ya, setelah apa yang kita inginkan semuanya, kemudian kita tutup wis, dan yang aku nggak tahu Allah lebih tahu. Sampai pakai bahasa apa aja boleh, bahasa Jawa juga boleh, bahasa Inggris juga boleh, bahasa Cina ya nggak apa-apa, monggo pakai bahasa apa aja boleh. Doa itu jangan kita terkendala dengan bahasa Arab atau maksa diri dengan bahasa Arab, akhirnya kita nggak bisa tadarruk kepada Allah. Ini kecuali sing mondok ini enak doanya bahasa Arab dan dia ngerti. Nah, nek sampean doa bahasa Arab gak mudeng. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya karo? Aku sering krungu kiaiku ngomong ngono. Lho, ini doa bagus, tapi kalau sampean enggak tahu, terus di mana letak tadarruknya kepada Allah? Di mana letak merendahnya memintanya? Jadi akhirnya cuma sekedar kayak betet. Beo sing iso ngomong. Beo itu gak iso ngomong kan? Tapi yang dia omongan apa dia nggak tahu, itu beo. Nah, jenengan kalau doa, oke, yang tahu bahasa Arab paling enak iku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pamungkas wis. Selanjutnya baru ya Allah Gusti paringi rezeki kang jembar Gusti, paringi husnul khotimah ya Allah Gusti. Atau apa? Gitu loh. Kan doa juga dalam hati juga bisa, pelan juga bisa. Hanya kalau kita mimpin doa lek gak bahasa Arab iku lak gak ketok lek kiai. Umpamane aku ndonga nggih basa Jawa atau nggih basa Indonesia, ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang sholat. Cimbur langsung. Iki ustaz sik pemula iki. Makanya aku kan gak gelem aku ngomong bahasa Indonesia, bahasa Arab. Jadi kayak tok lek kiai ngono lho aku iki. Nih. Padahal yang namanya doa itu dengan bahasa apapun. Jadi sampean jangan maksa diri untuk bahasa Arab berdoa. Ya. Wong yang namanya doa itu syahidun li biftigari.
Doa ini buat aku adalah bukti kalau aku ini rendah di hadapan Allah. Makanya ndonga iki wong ngemis. Innallaha yuhibbu min ibadihil mulihin. Kalau doa itu seperti orang ngemis, Gusti Allah, enggak apa-apa, itu tambah bagus. Tambah dicintai oleh Gusti Allah. Nih. Ojo donga mbok sombong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kon nyoba njaluk dhuwit nang kene wong haji sing sugih iki. Njaluk dhuwit aku 2.000. Tak dongan nang surga kon. Ya kan enggak enak. Jadi doa itu juga gitu sama Allah. Ojo serius teman. Ya Allah Gusti, Gusti. Memang gitu itu doa. Syahidun li biftigari. Ini memang doa. Aku iki melarat, aku iki lemah. Hanya kepadamu meminta ya Allah. Kanjeng Nabi itu kalau doa serbannya sampai lugur. Pernah Rasulullah waktu doakan Sayyidina Ali di perang Khandaq itu Rasulullah ngangkat, ya Allah tuh sampai kalah ya Allah, Sayyidina Ali ya Allah, gile kalah. Drop hati nih wong muslim, ya Allah, saking ngangkatnya doa sampai serbannya itu lepas. Sampai bisa bayangin gimana Rasulullah gini-gininya ini gimana sampai lepas serban ini loh ya Allah. Ada yang bilang, jadi makanya kalau ada orang doa ya Allah Gusti Allah paringi aku, ya enggak apa-apa itu. Ada satu ulama doa di mimbar, doa buat hadirin teriak ya Allah jauhkan musibah, dikritik. Lah masamu Gusti Allah budak aja jerit kan. Nah ini goblok ini sebenarnya, duduk budak. Teriaknya dia ini seperti teriaknya orang yang memohon. Saya umpama ya, nggak punya uang, utang nang sampean nggak percaya, jerit aku, sumpah nggak ada duit, sumpah, gitu itu. Nah sekarang kita itu kepada Allah kadang-kadang itu teriak, ya Allah, hari ini itu bukan masa mau Gusti Allah budak kan? Gitu kritik, ada ulama doa teriak dikritik seperti itu. Nah ini, Longo bin Bongo lagi sih ngomong. Loh, Kanjeng Nabi itu juga begitu kalau doa. Di saat genting, memang waktu itu genting banget hadirin. Peristiwa mubarozahnya Amr bin Wud sama Sayyidina Ali hadirin. Itu di perang Khandaq. Orang-orang Yahudi waktu itu khianat itu sama Rasulullah hingga akhirnya terjadi di Madinah peperangan namanya Perang Parit. Karena waktu itu dapat masukan dari Salman Al-Farisi yang mengatakan di Persia perang itu ada caranya. Di antaranya mau masuk kota itu bikin parit-parit gitu loh. Bikin kayak kolam renang. Jadi mereka tuh tidak bisa langsung masuk, mikir. Ono bolongan-bolongan ini. Demen gak menggok lah, aku tepak dikit panah tok jedel. Ini kan kau tak jangan ngomong ini gak ngerti, saya ngerti aja Sulaiman ini biasa perang yang TNI. Ini kan trik-trik peperangan ini. Ini al-harbu khid'ah. Kata Rasulullah perang ini taktik. Wah tepak. Ya kata Rasulullah tepak ini. Jadi kalau di negeri kami kita pasang Khandaq. Itu Khandaq itu dulu satu disimpan. Kalau sampean pernah umroh di tahun 90-an. Paritnya itu masih ada di Madinah. Tapi sekarang karena didatengin orang sama pemerintah Saudi ditutup. La haula wala quwwata. Mesti ning si ono bekas sahabat ngeduk peperangan. Ya. Eman saya ke sana lagi itu sudah nggak ada. Khandaq itu sudah nggak ada. Takut syirik jadi ini. Saya tuh pernah ke Guangzhou, Cina. Di Cina itu ada Guangzhou.
ada kuburannya sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ambek wong Cina kuburan itu dijogo dibangun masjid. Bayangno, komunis di Cina ini. Tapi karena itu sahabatnya Nabi dijaga, ditata, kubahnya tetap dibiarkan. Lagi malah di Mekah, di Madinah bekasnya Rasulullah malah ditiadakan. Nah, apa sih komunis? Komunis gak wedi sirik kok sampai ini si muslim wedi sirik ini gledek aja. Ya. Kemudian parit itu kan dibuat supaya orang itu tidak bisa nyerang. Paritnya gede-gede jadi waktu gali parit itu Rasulullah ikut turun sendiri. Tapi Rasulullah bagian batu yang kerasnya nggak bisa dipecah. Ya Rasulullah, ini ada batu besar nggak bisa dipecah. Nanti kayak aku. Rasulullah itu dipukul, keluar kilatnya. Dalam riwayat kilat itu dilihat oleh sahabat Persia. Disikat mana yang kedua, Romawi. Subhanallah, semua itu dikuasai Rasulullah. Ya. Saya kemarin dari Turki lihat bekas kotanya orang Romawi di Turki, di mana nama di Turki, 2 kali saya lihat, satu di Turki, satu di Yordan, yang semuanya sekarang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Berarti Romawi dikuasai, Persia dikuasai. Itu kelihatan waktu Rasulullah mukul itu. Kemudian pecah sama Rasulullah, pecah, saking kuatnya Kanjeng Nabi. Setelah dipecah, wis iki peperangan terjadi. Ketika peperangan terjadi, ada orang yang sangat-sangat ditakuti dari orang-orang Yahudi itu, namanya Amr bin Wud. Ini orang awalnya gawat dia gitu. Dan pengalaman perang sudah banyak. Nek preman itu duduk sing pemula, senior bisa. Dan dia itu umurnya juga sudah lumayan matang. Sayyidina Ali waktu itu umurnya masih berapa? 19 atau 20, 21, masih muda. Sebelum perang itu kebiasaannya namanya ada mubarozah, duel. Nah, duel itu menentukan menang dan kalahnya perang. Jadi kalau duel 2-3 orang dulu, kalau menang, hatinya ini orang-orang ini down duluan. Waduh, down. Kalau duel menang, perangnya menang. Duel kalah, perangnya kalah. Kebiasaan seperti itu. Nah, Rasulullah ketika itu pertama kali mau duel, dilihat sing dijokno kono sapa? Siapa yang dimajukan di sana? Nggak taunya betul Amr bin Wud. Tahu nggak Amr bin Wud yang saking gede nih awaknya. Parit Khandaq itu luasnya itu tuh 2, 3, 4 sof ini dipencoloti nyampe. Bayangmu sak piro nih. Kemudian ainal jannatul ladzi wa'adakum rabbukum. Di surga sing dijanjekno Gusti Allah endi? Ayo adep aku. Ya ngerodok sahabat kan ya. Lihat Amr bin Wud loncat kayak gitu ya. Lumayan keder ya hadirin. Nek tawuran malah dhewe-dhewe ya boy ya. Kemudian Rasulullah lihat Amr bin Wud seperti itu. Wah, ini bahaya ini. Ini kalau kalah kirim salam wis. Terus gak mungkin menang wis di perangnya. Rasulullah tanya ke sahabat, "Man li Amr?" Siapa sing wani bi Amr? Masih pura-pura budak. Masih gak krungu.
Meneng kabeh kowe, apa iki sahabat iki? Amer dari awake sakmono, cagak iki ya. Meneng kabeh. Bukan sahabat takut, cuman sahabat tahu diri. Nek aku sing ngadepi, kalah aku. Tapi lek aku dituding mbek Kanjeng Nabi, sumpah berangkat. Ngono. Jadi sahabat itu bukan takut, tapi sahabat tahu diri. Saya berani, tapi lek kalah ya apa? Wong ngamer kaya ngono awake. Kemudian diem semuanya. Man li amr. Menang. Sayyidina Ali. Umur selikur hadirin. Umurmu berapa? Mas, ya. Oh, berarti saya kurang. Buri-burimu. Dua-dua, tuwekan kon bisa kenali. Ngapain? Nah, sak kon wis. Yo amblas lek kaya kon ngene amper. Disebul tok bombol kon. Umur selikur ya sak mini lho. Sayyidina Ali. Ya. Terus mari ngono saya ya Rasul. Kata Rasulullah, fa innahu amr ya Ali. Li, iki amr lho. Ya. Wa in kana amr ya Rasulullah. Walaupun amr. Man li amr. Tak direken Sayyidina Ali. Pikir kan mekipik tok rek cilik. Ya, selikur umur. Meneng kabeh sih. Deloki Rasulullah. Sapa amr? Ayo sapa sing ngadepi amr? Meneng kabeh. Ana ya Rasulullah. Mana? Setan. Sampai 3 kali Rasulullah. Mandi amr kan sing jawab. Ana ya Rasulullah. Waduh iki. Tidak ada yang jawab. 3 kali Sayyidina Ali. Dicoplok serbane Kanjeng Nabi. Dipasang nang Sayyidina Ali. Pedangnya Rasulullah yang mau dipegang merbak perang diberikan kepada Ali. Yes, berangkat tuh Ali. Siap. Berangkat. Dihadapi Rasulullah itulah itu. Nah ini menantunya dicintai, anak angkat mulai kecil. Kurang apa Sayyidina Ali ini sudah. Ana Madinatul Ilm wa Ali bapak iki lek sedo eman iki. Mending sareng-areng mati kabeh gak apa-apa cok Sayyidina Ali siji. Nih. Eman iki. Ya ketir-ketir Rasulullah langsung. Ya Allah. Wong patak Sayyidina Ali iki parah. Jarine Amr bin Wud sapa kok? Ali bin Abi Thalib. Lho, kono nek Abu Thalib. Lho, ebesmu nawak mbek awes. Bapakmu kanca mbek aku apik. Bapakmu tuh baik sama saya. Saya kenal sama Abu Thalib. Fala uridu qatlak. Mundur kan. Sing liyane gak enak mbek bapakmu. Ayahmu itu dulu saya kenal baik sama saya. Terus sekarang kamu mau duel sama saya. La uridu qatlak. Saya enggak mau bunuh kamu. Bali'o. Jare Sayyidina Ali bal ana uridu qatlak. Tapi aku sing mati-mateni kok. Noh, jare Amr bin Wah mekiti ya arek iki. Ya wis sakarepmu. Pedangnya Amr bin Wud keluar. Sahabat iki ndredeg. Rasulullah donga, ya Rabbi, ya Allah unsur Ali, ya Allah kasih menang Sayyidina Ali, ya Allah kasih menang. Serban iki sampe coplok hadirin. Wong-wong sampai sahabat iki gak ndelok perang delok Rasulullah. Amin ya Allah, amin, amin tok wis. Perang. Ya, itu dalam riwayat waktu ditanya itu bukan jawab Sayyidina Ali dulu.
Man anta? Jadi Amr bin Lut. Siapa kau? Jawabannya Sayyidina Ali dengan syair. Ana alladzi samatni ummi Haidar. Panjang, syairnya panjang. Aku adalah seorang laki-laki yang diberi nama oleh ibuku Simo. Tapi gak edan. Simo edan ya Arema jes. Arema kembang kepis gini arek-arek. Sedilu menang, sedilu kalah. Ya. Ini aku jeneng macan Singo aku ini. Ya. Sampai keluarkan syairnya yang panjang itu. Kemudian ya tadi terusannya, ayo bismillah, buka pedang itu Rasulullah ya, serbanan. Suling. Sayyidina Ali, Allahu Akbar. Ting. Nah, di padang pasir. Apa? Debu ini naik nanti. Sahabat sudah nggak bisa lihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Mek suara netok loh. Jadi banting-bantingan loh awak. Wih ketepu, seret-seretan. Kok smackdown. Ketepu. Sahabat ini nggak bisa lihat. Debu naik, cuman sahabat tahu mana suaranya Ali, mana suaranya Amr bin Wud. Suaranya Sayyidina Ali itu pokoknya kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sayyidina Ali. Ya Amr bin Wud cangkrek, topol. Nah, itu Amr bin Wud. Setan, bajingan. Nah, itu Amr bin Wud. Ya kon sing di Amr bin Wud atau Sayyidina Ali? Nek ngamuk lah miso-miso, Amr bin Wud ini. Sayyidina Ali takbir terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir sing iki mandek suarane takbire mandek. Kon Rasulullah ndak lihat sudah ke atas ngetok. Dungo serbane lugur. Selesai betepuk plek wis kan suara. Tinggal nunggu debu turun. Begitu debu turun, Amr bin Wud wis disigar dadi loro wis Sayyidina Ali. Sing siji ngeblak di sini pedane. Ya kepuyo wong kafir iki. Lho. Iki Amr bin Wud belah dadi loro apa meneh awak ya. Wah. Girang Rasulullah lihat Rasulullah Ali menang. Alhamdulillah. Sahabat takbir kabeh Allah ada tambah semangat nih sepemene kano Amr bin Wud ekonomi ini. Yang di sana kan bener begitu takbir mulai perang wis ndrodok di sini kalah. Pikire wong-wong Amr bin Wud dadi loro apa meneh ayah sih rek sudah dadi 14 ini. Udah. Nah itu, dan Rasulullah ketika itu doa, ya Allah, ya Allah, sampai seperti itu. Dan makanya jangan bilang kalau doa tidak boleh dikeraskan, tidak apa. Kalau memang itu niatnya ilhah kepada Allah, nggak apa-apa. Jadi intinya tadi, doa dengan bahasamu nggak apa-apa, dengan hati nggak apa-apa. Karena Allah itu tahu apa yang di hati kita. Hanya doa yang bersumber dari hati kemudian di lafadznya Rasulullah lebih dekat mustajab. Jadi doa itu pernah dilafadzkan oleh Rasulullah, itu namanya warid. Itu lebih istimewa karena doa ini sudah pernah diaturkan oleh Nabi dan diajarkan untuk umatnya. Jadi kalau ndonga itu carane ngene. Kan harus ngerti loh doa itu, harus pinter. Dikatakan di sini doa yang diajarkan Nabi diantaranya Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah,
aku minta afiat, jauh dari musibah di dunia dan akhirat. Karena dunia ini ada musibah, di akhirat nanti di yaumul kiamah ada musibah. Kita menghadapi musibah, afiat jauh dari musibah. Jangan cuma dunia tok, akhirat kita kena musibah ya percuma, makanya dunia akhirat. Kemudian Allahumma ahsin akibatana fil umur kulliha, ya Allah, jadikan akhir segala perbuatanku, perkara-perkara yang kuhadapi, endingnya itu adalah baik. Karena innamal a'malu bi khawatimiha, segala sesuatu itu tergantung endingnya. Jadi kita minta endingnya itu yang baik. Kemudian wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah, jauhkan kami daripada kerendahan kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Kemudian Allahumma rzuqni thayyiban halalan, ya Allah berikan aku rezeki yang halal, wasta'milni sholihan, dan dengan rezeki yang halal itu aku bisa melakukan untuk hal yang baik. Jadi ini doa ini adalah ajaran yang diajarkan Nabi. Kalau doa seperti ini, nek sampean mboten saged doa seperti ini, doa ini dibaca, dilihat artinya, doa sama Allah artinya. Kalau lebih afdol lisannya doa Nabi, hatinya mengetahui apa yang dia inginkan, ngerti paham doa ini. Banyak ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, ya Allah paringi hidayah, paringi petunjuk. Hidayah, huda. Huda itu artinya petunjuk. Bisa juga dalam bahasa Arab petunjuk itu dalil. Cuman apa bedanya? Makanya kita di sholat ihdinas siratal mustaqim, bukan dullani ala siratul mustaqim. Apa bedanya ihdina sama dullani yang artinya sama? Huda artinya hidayah, petunjuk, dalil juga petunjuk. Saya minta dalil petunjuk. Bedanya kata ulama, nek huda ambek dalil itu ngene. Sampean tanya saya, Beb, rumahnya Pak Lurah di mana? Kon lurus, mentok iku belok kiri, omah nomor 3 sebelah kanan. Iku dalil. Dalil itu petunjuk. Lurus, mentok, belok kiri, omah nomor 3 sebelah kanan. Itu dalil. Beri kami petunjuk. Tapi kalau ihdina itu lebih hebat. Beb, rumahnya Pak Lurah mana? Mungkin tak gandeng tanganmu, tak anterno, iki lurus, belok kiri, nomor lagi. Ini hidayah. Makanya kita itu kalau doa mintanya hidayah, bukan dalalah. Kenapa? Nek dalalah itu mek dituduh tok gak dinterno. Makanya ihdinas siratal mustaqim, tuntunlah kami, tuntun, dituntun. Bukan ditunjukin aja. Itu kehebatan doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran dan doa yang diajarkan Nabi Muhammad, huda. Kemudian wattuqa, khasyah, takut kepada Allah. Minta sama Allah diberi hati yang takut sama Allah. Wal afaf, menjaga harga diri. Wal ghina, dan minta untuk tidak butuh dengan manusia. Punya hati yang gak butuh dengan manusia. Ghina itu gak butuh wong. Gak enak lo jadi wong butuh wong. Sumpah. Kita mesti harus punya hati yang ghani, gak butuh. Kita gak mungkin hidup di dunia. Kita ini kan kalau belajar IPS biar. IPS itu saya jenenge apa biar? Di zamanku sekolah biar itu IPS itu masih tetap IPS. Ilmu pengetahuan sosial, IPS itu apa saya gitu ini? Wis kalau mana ya pelajaran ini? Apa? Sama. Oh iya. Berarti aku sih 6 ya. Gak tuwek-tuwek nemen. Itu kan manusia itu makhluk sosial, artinya makhluk yang nggak bisa berdiri sendiri, butuh dengan orang lain. Nah,
Kita walaupun makhluk sosial, tapi kita punya hati, tidak boleh berkait membutuhkan kepada manusia, butuh hanya kepada Allah. Ya. Jangan pernah bersandar kepada manusia. Kalau sudah bersandar kepada manusia, hidup kita ini pasti sengsara. Jadi wong itu, ya kita kerja sama orang, kerja ini, tapi hati tak butuh. Contoh ya, contoh. Memang kadang-kadang hadirin kayak di kita ini kadang-kadang pembantu rumah tangga itu kita rendahkan. Kita rendahkan kontak gaji ya. Hei, Anda jangan ngomong gitu. Dia ini kerja sama sampean supaya enak kerja, kontak bantu di rumah tanggamu. Malah yang saya heran berpikir seperti itu orang Hongkong. Orang Hongkong itu kan ada TKW Indonesia ini dihargai oleh sebagian orang di Hongkong dengan pemikiran pembantu ini sama saya sama-sama membutuhkan. Kalau nggak ada dia, siapa yang ngurus anak saya dan saya nggak bisa kerja? Saya butuh dia, dia butuh saya. Makanya dia nggak pernah memandang sebelah mata. Oh babu ae gak ono. Enggak ono babu ya apa wae. Tukang gak ono tukang terus kerja apa kon kontraktor gak ono tukange. Makanya orang enggak boleh merasa terus dirinya lebih dari yang lain. Nah, dari situ kita tahu bahwa kita enggak boleh tergantung dengan manusia. Ini hati yang mahal, hati orang yang nikmat. Nah, ini makanya kita minta sama Allah. Tapi kita sekarang hampir orang-orang yang ada di kita ini ya, gak disopo pejabat gak soturu, gak disopo wong sugih ngeluh sih, karena tergantung hatinya. Ini salah satu. Jadi ini doanya Nabi ini, kalau satu doa disarahkan bisa 1 kali majelis. Saking, nah makanya kenapa kita itu doa seperti Nabi, karena Nabi ini tahu yang disampaikan kebutuhan kita sebagai makhluk dan hamba kepada Allah. Ya ini tapi gini, ini doa bagus, tapi sampean harus ngerti artinya, karena hakikat doa merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Doa waktu bercermin. Pas bercermin dulu awakmu ganteng ya Allah, sebagaimana kau perindah aku sebagai ciptaanmu, maka perindahlah pula akhlakku. Oh bagus, Masya Allah. Pokoknya doa-doa ini istimewa, terlalu panjang. Saya sampai baca aja satu-satu, hanya saja nanti saya akan teruskan bagaimana doa-doa ini agar mustajab, apa di antara caranya. Wal yaftatih doa bilhamdilillah wa ta'ala. Kemudian kalau berdoa, mulailah dengan memuji Allah, wassalatu wassalam ala nabi wa ala alih, kemudian sholawat kepada Rasulullah. Jadi ini tak tutupi coro ditunggu sakarepmu. Anda doanya sakarep. Orang nggak tahu hatinya orang. Amin yang butuh kenapa? Cuman saya kasih tahu caranya. Kalau mau doa itu jangan langsung, tapi gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, beri saya panjang umur ya Allah, beri husnul khatimah ya Allah, rezeki ya Allah. Nah, mulailah doa dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sholawat, doa itu di alhamdulillah, muji Allah dan sholawat. Nutupnya juga dengan sholawat dan hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barang siapa yang doanya dimulai dengan hamdalah dan sholawat,
ditutup dengan hamdalah dan sholawat, semua doanya dikabulkan dan diijabahi oleh Allah. Jadi ono coro nih, wal yakhtim doa bimithli dzalik. Nah, nutupnya juga seperti itu. Tsumma liyaqul ba'dahu amin, kemudian amin. Setelah doa itu ditutup dengan kalimat amin. Amin itu amin. Ya, artinya istajib ya Allah, ijabahilah ya Allah, jawablah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Itu amin. Oke, amin. Sunnah itu. Amin, amin, istajib ya Allah, tampi ya Allah, kabulkan Gusti Allah. Amin. Jadi amin itu dikabulkan. Kecuali ya, amin itu kecuali mazhabnya Imam Abu Hanifah. Di dalam sholat nggak boleh ngomong amin. Jadi sampai kalau sholat di mana ya, yang mazhabnya Abu Hanifah di Turki Abu Hanifah kuantel. Sebagian Suriah, India, ya, ini daerah mazhabnya Abu Hanifah. Jadi kalau sampean sholat sama mereka, iling-ilingan. Kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nggak ada yang ngomong amin, diem semua. Aminnya dalam hati. Orang Blitar nang Turki sembahyang di masjid subuh mana walaupun amin sak masjid itu mau bingung gendeng ngomong ini. Jadi di Turki itu tidak ada amin yang dikeraskan, amin yang dikeraskan, aminnya itu pelan. Saya pernah diceritai guru saya, dia mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dia dulu ngajar usul fikih waktu saya ngaji di Darul Mustafa itu. Ada satu negeri di Suriah yang masih fanatik dengan mazhabnya Abu Hanifah. Ada seorang bermadzhab Syafi'i kayak kita sholat di masjidnya di desa itu. Begitu ngomong amin, kewaplok di wong sak masjid. Kewapa cepok. Mari sembahyang dicekel diwantemi. Karena dulu kan kadang-kadang mazhab kan kayak agama, diusir dari masjid, tempat sholatnya orang yang ngomong amin itu diketok, ini dibuang karena melakukan hal yang salah. Sampai sebegitunya pernah saya diceritain guru saya. Padahal ya nggak seperti itu. Di mazhab yang lain Maliki, Syafi'i, Hambali, amin dikeraskan. Amin wal yukthir al-abad jiddan min su'alil afiyah di dunia, dan di antara doa yang paling Anda sering-sering minta kepada Allah adalah doa yang pertama, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, minta afiat dunia akhirat. Ini yang paling harus diperbanyak. Ya. Kenapa? Dalam hadis disebutkan annahu ma su'ilallahu syai'an ahab ilaihi min an yus'al al afiyah fid dunya, karena Allah itu tidaklah bahagia, tidaklah suka dengan permintaan hambanya seperti kalau hamba itu minta afiat dunia dan akhirat, selamat dunia akhirat. Afiat di dunia dan akhirat itu selamat dunia akhirat. Jadi jangan apa. Nah hadirin, kalau kita ada di satu tempat yang di situ mustajab doa, dan mustajab doa itu ada berkaitan dengan tiga hal. Satu berkaitan dengan tempat, satu berkaitan dengan zaman, satu berkaitan dengan hal. Tempat itu kata ulama yang paling afdol di dunia ini, tempat untuk ijabah doa di mana? Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, multazam. Wis kalau luru nih. Setelah itu di Masjidil Haram, Hujrah Syarifah, kuburannya Nabi, di masjid kayak sekarang ini, pengajian kayak gini, ini tempat ijabah doa.
Jadi kata ulama, fala budda minal ityan bihi. Kalau doa di tempat kayak multazam, kuburnya orang soleh, masjid, atharus sholihin dan lain-lain ini kita harus datang. Tidak bisa tidak datang. Yang kedua zaman. Zaman itu waktu. Waktu itu kapan? Malam hari. Qiyamul lail, maghrib sampai isya kayak sekarang ini, subuh sampai isyraq, terus ada malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Sya'ban. Nah kalau ini nggak perlu kita datangi, dia yang datang sendiri, hanya kita yang bertaaruf menghadap. Jadi yang pertama tempat kita datangi Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, kemudian datang sendiri zaman dimanapun kita berada zaman ini tempat waktu mustajab akan datang. Yang terakhir hal itu keadaan ini kayak doanya orang yang sakit mustajab, doanya orang yang hatinya itu dekat sama Allah, para wali mustajab, doanya orang yang terdolimi. Doanya orang terdolimi itu Pak mustajab. Makanya bagi bapak-bapak yang didolimi oleh ibu-ibu di rumah, jangan Anda berkecil hati, doa Anda mustajab. Diomeli terus, nggak belanja kurang, diomeli, nah. Ini kan tertekan nah, suami seperti ini. Nah ini jangan kecil hati, donga sak karepmu, tapi juga dongakno bojomu mati. Ya. Itu doa itu mustajab, ya. Mustajab. Jare ibu-ibu, wah bibi belani ulama. Awak ya wis padha wae lah Bu, lek sampean didolimi ya donga mustajab ngono lho. Engko aku gak diundang maneh nang kene-kene. Di demo ibu-ibu ini. Ini ibu-ibu ini kalau didolimi suaminya, ya doanya mustajab. Pokoknya orang didolimi, rakyat didolimi oleh pejabatnya, mustajab. Nah, makanya aku gak ruwet-ruwet. Aku gak ruwet-ruwet. Pejabat-pejabat sing dolim di Indonesia, ya Allah, mugi-mugi diparingi hidayah. Nek sing gak mempan hidayah ndang matek ya Allah. Semono ae. Terus dilokno eman-eman, dirasani oleh ganjaran. Pejabat yang zalim, yang makan uang rakyat, yang korupsi, yang bermain dalam keadilan, nek koncone dibelo, nyolong duit, nyolong kayu, nyolong iki, penjara 4 tahun, ono menteri nyolong ratusan miliar, nek 2 tahun, ono enggak? Dolim ya? Dolim. Jaksa seperti itu dolim, tidak masuk akal. Ada orang melakukan hal kecil 3 tahun penjara. Ini pejabat korupsi kok nyolong. Saya salut dengan perkataannya Profesor Dr. Gures Shihab. Pencuri, maling, koruptor itu jangan dibilang koruptor. Mbok alusno dadi ketok kaya biasa. Kalau ada mulai RT, RW, camat, lurah ketangkep KPK itu maling, koruptor. Jadi kaya alus ngono lho. Koruptor rada keren arek. Iya. Kaya kenang goreng mbek french fries. Regane beda. Kenang goreng piro? Lek french fries itu rada larang. Ya. Roti bakar ambek hamburger. Jadi padha ngono. Jadi sekarang ini wong nyolong iki dihalusno oleh pejabat sing nyolong, koruptor. Nek kula kali sampeyan nyolong maling. Padahal padha malingi. Iya kan? Aku harus ngomongin terus blutor aku. Sampai endi mang lali aku rek.
Ya, karena saya lihat nggak suka. Betul, saya lihat di Instagram perkataannya Profesor Dr. Syihab ini, Guru Syihab ini salut. Nah, dia dulu bekas menteri juga. Dia ngomong yang namanya koruptor itu jangan dipanggil koruptor, bilang maling, pencuri, jambret, apa? Perampok. Karena sing luwih kasar ya. Bajingan. Nah, wis enggak apa-apa wis. Enggak apa-apa. Harus dikasih gitu tuh supaya jerah. Nah, kalau pejabat nyolong korupsi, sampai nyolong sandal maling kok baru wis nyolong sandal rego 20.000 benjut kabeh maling maneh. Ya. Lek wong-wong iki nyolong 20 miliar, metu ya sik dasian, ya. La haula wala quwata illa billah. Maling ya maling wis, pencuri, maling. Ya. Jadi itu ahwal istijabah itu orang tegak. Kalau kita ini kan sekarang kembali, kalau pejabatnya dolim, makan uang rakyat, pemimpinnya dolim, ini yang dolim, kita ini mazlum, kita terdolimi, doanya mustajab. Dongak nopo nanggene wong-wong iki pejabat-pejabat sing kaya ngono dongakno oleh hidayah. Nek gak dongakno kena corona ya. Jadi apa? Doa kita bisa doa aja. Jadi jangan dikira terus kita diem itu, diamnya kita itu nggak bisa. Ya, doa. Mungkin Allah hidayah, tobat, lek gak iso ya cepet-cepet diceluk malaikat Israil, jadi wis diganti liyane ae. Ya. Kemudian wahia min ajma'i da'wat wa afdhaliha, dan dia adalah paling sempurnanya doa dan paling afdolnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ditutup oleh beliau ada kitab yang isinya doa-doa warid dari Rasul, sahabat, tabi'in. Doa ini kitab ini istimewa. Namanya kitab Al-Adhkar yang ditulis Al-Imam Nawawi. Kata ulama-ulama di Hadramut itu saking senengnya sama kitab Al-Adhkar itu karena di situ ada zikir dan doa, sampai mereka mengatakan bi'idar wasdaril adhkar. Nek gak duwe omahmu dolen gitu bu kitab Adhkar. Dan itu Anda tidak mubadir. Saking bagusnya kitab, dan ini sudah diterjemahkan, sampai boleh cari. Nah ini toko-toko kitab, cari kitabnya Imam Nawawi namanya Al-Adhkar. Itu ada doa-doa yang istimewa yang diajarkan Nabi. Tapi dari kitab Al-Adhkar yang sangat tebel ini diringkes ambil Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dadilah rotib iku. Tidak sampai dari pada bocor kitab Bukhari Muslim, sampai Bukhari Muslim, sampai cari doa-doanya, ketemunya di kitab Al-Adhkar. Di kitab Al-Adhkar diwocok kabeh ya bingung sama ini. Terus siapa carane? Rotib adat orang lembar tok. Padha ae. Ya. Sudah ada kayak rotib haddad ini, tidak ada. Rotib haddad sama wiridul latif karena Imam Haddad. Waduh, ini sempurna untuk bab doa karena semua warid dari Nabi Muhammad. Ada orang tidak mau karena yang ngarang habaib, jadi ono anti mbek habaib, akhirnya kitab itu rotib itu nggak dibaca. Akhirnya mereka buat sendiri namanya Ma'thurat. Pelak jerone kayak wiridul latif. Bedone titik ngono. Jadi lek sing ngarang habaib iku bid'ah, tapi lek sing ngarang wong-wong iki PJMM ini Persatuan Jenggot Morat Marit ini sunnah kabeh wis ya. Tapi lek sing ngarang habaib bid'ah dan syirik, tapi udah didadakno pelak 70% salah. Nah, memang dari Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.